Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau menceritakan bagaimana caranya menjadi pengusaha pemula, syarat-syaratnya lah gitu kan istilahnya. Tapi sebelum kita mulai ya, buat kalian mohon di subscribe dulu. Kalau di sini bilangnya subrek ya, subrek dulu, bunyikan loncengnya. Jangan lupa like dan komen. Kalau bisa di share juga ya kan, biar supaya saling membantu lah, sama-sama ya kan. Ya jadi langsung aja ya, kita membahas tentang syarat membuka usaha bagi pemula ya. Jadi kalau misalnya kita mau buka usaha itu harus, yang pertama itu harus ada niat. Kalau nggak ada niat percuma, nggak mungkin kita mau buka usaha itu kita karena dipaksa sama orang gitu kan, nggak bakalan jadi gitu, karena dari kita sendiri tuh nggak mau ya. Jadi yang pertama itu kita niat itu karena apa, karena kita tuh mungkin udah capek kerja sama orang, penuh dengan tekanan, ketemu sama bos yang nggak enak, atau jam kerjanya yang terlalu panjang, atau capek apa gitulah. Tapi kalau misalnya kita mau buka usaha sendiri, itu kan karena kita bisa atur, kita mau istirahat itu kita bisa atur kan gitu, kita mau jualan apa yang sesuai selera kita juga kita bisa atur. Pokoknya yang pertama, yang penting niat lah. Kalau kita nggak ada niat percuma juga ya. Nah jadi syarat kedua itu adalah modal. Modal itu juga harus dikedepankan kan. Kita harus pikirkan itu kita dari mana modal gitu. Kalau dulu kita udah sering kerja di tempat orang kan, pasti sedikit banyaknya pasti harus ada yang kesimpan gitu kan. Dari kerja kita sama orang jadi tabungan, kita bisa dari mana aja lah modal kita kan, atau minjem juga bisa, dari saudara juga bisa. Nah, itu faktor kedua lah, pokoknya itu yang jadi patokan gitu kan. Terus yang ketiga itu harus ada kemampuan, kita harus, keahlian kita harus ada di bidang. Misalnya kita mau usaha apa ini, kita mau usaha warung kopi. Kalau kita mau usaha warung kopi, kita harus ada kemampuan di bagian itu. Misalnya Pinomat, kita punya bikin kopi itu harus bisa, jangan yang biasanya nggak ngerti bikin kopi gitu kan. Kita harus tahu cara-caranya gitu kan, kayak bikin nasi goreng atau ipumi atau apa, itu harus punya kemampuan. Karena kalau kita jualan kita nggak kuasai apa yang mau kita jual, itu sama aja bohong ya. Kemampuan apa yang mau dijual? Yang dijual itu bahannya, bukan kemampuannya. Kemampuannya itu keahlian kita menyajikan makanan kita kan gitu ya. Nah setelah itu yang keempat itu tempat. Kita harus cari tempat atau lokasi yang pas buat kita mau jualan. Kita harus survei dulu, kita harus lihat dulu ini ada tempat nih di sini gitu kan. Kita sering laluin di situ, itu lokasinya kayak mana, sekitarannya apakah di sebelahnya ada orang jualan juga. Lebih baik kalau yang ada jualannya juga. Misalnya kita mau jualan gorengan nih, kalau bisa tuh cari yang biasanya ada entah es dawet, entah ada es apa gitu kan. Jadi pas sebelahan kita, kita sebelahan kita jualan makanan, bagus itu. Apalagi kita cari lokasi yang sebelumnya tuh memang udah ada orang gitu. Jangan yang udah sepi nggak ada orang kita jualan tiba-tiba di situ. Ya pola rezeki nggak ada yang tahu ya, tapi ya saran saya sih begitu. Kita cek tempat, kita cek lokasi gitu kan, ataukah entah tempatnya itu kita nyewa ataukah punya milik sendiri. Cari lokasinya itu juga yang strategis, cari di pinggir jalan juga bagus. Kalau mau yang di kampung juga tengok lokasi kampungnya itu, dia orangnya sekitarnya suka jajan enggak gitu. Kalau sekitaran kampung nggak suka jajan, terlalu masuk ke dalam, ya itu namanya kurang strategis ya. Selanjutnya kita harus punya mental itu ya juga perlu tahu. Kenapa gue bilang mental? Karena
kalau kita jualan itu nggak setiap hari itu rame terus, pasti ada kalanya sepi. Apalagi nih baru merintis, orang belum tahu, makanya kuat-kuat ini sih ya, promosi ya. Promosi itu yang keenam itu nanti kita bahas juga. Pokoknya mental itu kayak kita harus kuat, yakin hari ini sepi nggak apa-apa, yang penting bahan kita tuh jangan sampai rusak, makanya harus sediain juga tempatnya untuk nanti bahan kita tuh disimpan kan gitu. Mental kita harus kuat. Kalau pas rame ya alhamdulillah, tapi juga jangan ngeluh gitu. Namanya merintis pasti capek dulu awal-awal. Kalau misalnya kita udah berdiri, udah punya nama, lain cerita. Kalau udah punya nama, udah banyak penghasilan, tinggal sewa anggota aja kan. Tapi jangan juga lepas tangan sementang udah ada anggota terus kitanya juga nggak peduli juga sama warung kita ya kan. Kita harus tetap turun tangan, jangan terus langsung dilepas kan gitu. Istilahnya kita harus menghargai tenaga orang, karena kan dulu kita juga udah pernah kerja sama orang, jadi kita harus menghargai orang. Jadi mental pokoknya itu juga ya harus penting. Terus yang keenam, promosi itu perlu. Kayak kalau misalnya mau media online, sosmed ya kan, kayak promosiin di Facebook, fotoin warung kita, guys kami buka hari ini, menu kita ini apa, buat spanduk, buat sablon, disablonin gitu kan, makanan kalian apa itu. Terus kayak namanya juga tuh perlu kan, kayak misalnya untuk promosi warung kita itu apa namanya, mau kasih nama apa gitu. Itu kalau misalnya kita punya warung tapi kita nggak tahu, orang nanti gini, ini mau jualan apa yang mau dijual gitu kan, kok nggak ada yang buat kita menarik gitu. Jadinya promosi itu perlu, kita harus buat semenarik mungkin lah ngepromosiinnya itu gimana gitu kan. Entah taruh di sosmed bisa, atau kita punya teman-teman, kita kasih tahu sama teman-teman kita, weh kami ada buka usaha, mampir lah ya. Istilahnya untuk promosi kita juga butuh keramahan ya, jangan jutek orang terus kita mau jualan juga ditanyain orang, dipanggil dek mana, jangan kayak gitu, harus ramah. Namanya kita mau jualan pasti kita bakal datengin orang kan gitu kan. Jadi pokoknya promosinya itu harus kuat. Kalau misalnya yang kita misalnya pendatang gitu kan, ya paling kuatnya dari itulah sosmed ya, itu penting. Habis itu misalnya kita mau bikin apa juga bisa bagian dari promosi. Kita buat dulu makanan kita kan, misalnya warungnya itu belum berdiri pun nggak apa-apa, makanan kita buat di kayak bungkus-bungkus kecil atau cup-cup kecil juga boleh. Terus kita taruhkan aja ke titip sama orang-orang jual di kedai sayuran, kedai sampah gitu kan. Kita bilang, Bu boleh titip ya sayur apa ini, makanan ini mau promosiin, nanti entah hari apa, misalnya 2 hari lagi gitu kami mau jualan gitu kan. Murah ya, kasih misalnya sekian gitu, tapi nanti harganya nggak segini, bilang gitu. Ini buatnya sedikit-sedikit aja, istilahnya buat yang untuk 3 ribuan lah gitu. Misalnya buat nasi goreng bungkus kecil-kecil aja nih, promosiin gitu. Entah berapa orang gitu kan. Itulah ya, mungkin gitu aja sih ya kita pembahasannya. Jadi buat kalian yang memang bener-bener niat mau buka usaha, diinget di otak, kita cari juga di YouTube ya kan, kita keliling juga, kita cari tempat-tempat gitu kan, kita keliling, cek lokasi-lokasi, perlu itu. Oke deh, sampai di sini aja dulu, mungkin semoga bermanfaat saran dari saya. Semoga sama-sama kita yang niat mau buka usaha itu dimudahkan segala urusannya ya. Selamat siang, assalamualaikum.